Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Mas Manolia. Metode dan metodologi. Metode adalah bahasa Yunani, yang meta berarti sudah dan odos berarti jalan. Dengan kata lain, metode adalah mengajar pengetahuan dengan cara ilmiah. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu sistem metode. Sederhananya, metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode. Baik, metode abduktif akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu metode-metode dalam model-model dalam metode ilmiah. Yang pertama itu adalah model abduktif atau retroduksi. Model ini merupakan bentuk kesimpulan logis, intervensi logis yang dimulai dengan serangkaian pengamatan hingga menghasilkan beberapa kesimpulan. Kemudian berusaha menemukan penjelasan yang paling sederhana dan paling mungkin dari kesimpulan yang ada. Contohnya itu, oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan itu masih sangat lemah. Contohnya itu, pagi ini semua bunga di depan rumah saya basah. Ini adalah pernyataan. Maka pertanyaan yang akan muncul untuk menentukan kesimpulan dari pernyataan tersebut, diantaranya itu bisa apakah hujan turun tadi malam, apakah yang menyiram bunga pagi ini, apakah embun membasahi tanaman, dan lain sebagainya. Semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tuh masih menjadi pilihan untuk sebuah kesimpulan yang tepat atau yang paling mungkin. Untuk mengetahui kesimpulan yang paling mungkin dari metode ini, kita hanya membutuhkan konfirmasi, yaitu pengecekan dan menegaskan. Mungkin kita akan melihat-lihat sekeliling lingkungan, mungkin kita akan bertanya pada ibu atau bapak atau orang-orang di rumah, atau mungkin kita hanya menebaknya saja. Jenis metode ini sering digunakan dalam penelitian non-ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan deduktif atau top-down. Metode ini berusaha menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang paling umum kepada hal-hal yang sangat spesifik atau khusus. Jadi maksudnya itu kesimpulan deduktif ini didasarkan pada beberapa premis atau pernyataan-pernyataan logis yang umum yang dianggap benar gitu. Kesimpulannya tidak ditarik dengan cara abduktif, tetapi ditarik dari beberapa premis atau pernyataan umum, baik mayor maupun minor, yang dianggap sebagai kebenaran umum melalui silogis. Silogisme sendiri itu adalah sejenis argumen logis yang menerapkan penalaran deduktif untuk mencapai kesimpulan berdasarkan dua atau lebih proposisi atau premis yang dinyatakan atau dianggap benar. Nih, di sini ada contoh. Embun membasahi semua rumput di pagi hari, itu termasuk ke premis mayor. Lalu bawahnya itu ada rumput di halaman rumah saya, itu masuk ke premis minor. Jadi dapat kesimpulan rumput di halaman rumah saya pasti basah di pagi ini gitu. Baik premis mayor dan premis minor pada contoh tersebut itu adalah premis atau pernyataan yang telah dihasilkan yang tepat, sehingga kesimpulannya dianggap sahih atau valid gitu. Metode ini sering mengacu pada jenis penelitian dengan paradigma kuantitatif. Itulah sebabnya mengapa metode ini selalu berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep atau hipotesis-hipotesis sebelumnya untuk pembukaan dari teori-teori atau konsep-konsep atau hipotesis-hipotesis itu gitu. Jika ada metode induktif, model ini berbeda dengan dari dua model sebelumnya. Model ini memungkinkan menarik kesimpulan dari hal-hal yang spesifik kepada hal-hal yang umum. Menarikkan kesimpulan mutlak berdasarkan pada bukti-bukti empiris di lapangan, berdasarkan hasil pengamatan dan sistematis dan interview. Umumnya metode ini digunakan dalam paradigma kualitatif, pikiran yang beranggapan bahwa terdapat banyak yang tidak bisa diukur secara matematis karena fenomena yang diamati berubah-ubah. Jadi untuk metode ini yang dilihat
untuk menarik kesimpulan dilihat dari data-data yang sudah dikumpulkan, bukan dilihat dari semata dari premis atau dari pertanyaan-pertanyaan. Untuk menarik kesimpulannya, dan dari data-data tersebut diambillah sebuah yang dapat diambil sebuah kesimpulan data. Oke, sekian saja. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.